Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Doa saya kita semua tetap dalam keadaan baik-baik, sehat, dan selalu menempuh jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Karena saya percaya bahwa Tuhan menunjukkan mujizatnya kepada orang Israel, tetapi kepada Musa, Dia menunjukkan jalan-jalannya. Kita masih sedang terus membahas tentang topik bagaimana kita bisa berbuah dengan lebat atau berbuah dengan banyak. Kita sudah belajar bahwa caranya kita perlu menyadari bahwa Tuhan adalah sumber pokok anggur itu. Kita cuma ranting. Yang kedua, kita perlu tinggal di dalam Dia. Seperti yang kita sudah bahas. Yang ketiga adalah firman-Nya tinggal di dalam kita. Dan yang keempat, ini yang kita coba dalami, yaitu supaya kita berbuah banyak, kita perlu dibersihkannya. Bersedia, dibersihkan. Karena sebagai ranting untuk kita bisa berbuah banyak, salah satunya adalah caranya dengan kita dibersihkan. Karena itu saya ingin mengajak kita supaya kita punya kebersediaan dibersihkan. Jadi salah satu pertumbuhan iman yang sehat adalah kita bersedia untuk dibersihkan. Dibersihkan ibarat tanaman, tidak cukup ranting hanya menempel kepada batangnya saja, tetapi tidak cukup pula kita hanya sekedar nempel, tapi kita perlu dibersihkan supaya apa? Supaya makin banyak pasokan, aliran makanan yang dapat diserap oleh ranting-ranting itu dari pohon itu. Karena itu, coba kita bandingkan kehidupan orang percaya. Ada banyak orang kadang-kala dia percaya sekalipun dia rajin, dia mendengar firman Tuhan, dia berdoa, dia bersekutu. Ternyata kehidupannya tidak bisa menghasilkan buah. Kenapa hal ini terjadi? Padahal semuanya sudah oke. Seringkali orang berkata, Pak, kenapa ya? Saya udah rajin ibadah, saya sungguh-sungguh. Tapi kenapa ya saya selalu mengalami kemalasan, mudah marah? Kenapa ini terjadi? Jadi kita perlu lihat, jangan-jangan ada hal yang mengganggu aliran. Aliran apa? Aliran dari makanan pokok kita ini, yaitu sumber kita untuk menghasilkan buah. Jadi tanaman itu harus dibersihkan. Harus dari tanaman-tanaman yang merugikan, hal-hal yang menghalangi tanaman itu. Jadi jangan sampai kita mengalami yang namanya terhambat. Proses keberbuahan kita terhambat. Karena bisa juga rantingnya itu saking berbuah dia ada di dalam tanah. Jadi dia perlu dibersihkan ya, dari ulat-ulat, dari jamur-jamur. Jadi kita ibarat ranting yang harus dibersihkan ya, dari tanaman yang merugikan, dari hal-hal yang mengganggu. Mungkin dari ulat-ulat, dari hewan-hewan yang menghalangi proses keberbuahan kita. Karena itu hidup orang percaya harus senantiasa mengalami yang namanya pembersihan dari Tuhan sendiri. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 1-3 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah carangnya. Setiap ranting padaku yang berbuah, dia perlu diapain? Dibersihkan. Jadi kita diingatkan, kalau kita ingin melihat ranting kita bertumbuh bagus, bertumbuh banyak, kita harus apa Bapak Ibu? Mau dibersihkan. Sehingga kita akan berbuah. Dan sebuah ranting yang berbuah banyak ini, dia harus dibersihkan. Karena itu kita coba belajar, ada dua istilah yang dipakai untuk menggambarkan dua tindakan proses pembersihan atau dipotong, yang menggunakan kata aero dan dibersihkan menggunakan kata katairo, dipotong. Tanaman anggur tidak semua rantingnya akan berbuah, tetapi ranting yang berbuah dia perlu dibersihkan, dipotong supaya apa? Dia bisa menyerap makanan lebih banyak sehingga dia akan berbuah-buah. Kedua, kata membersihkan ranting yang berbuah ini dia menggunakan kata airo yang dalam daun-daunnya cuma terlalu banyak justru menghalangi, makanya dia perlu dibersihkan. Dalam teks kita ada dua istilah yang dipakai untuk menggambarkan dua tindakan dalam proses pembersihan. Dipotong menggunakan kata airo dan dibersihkan menggunakan kata katairo. Jadi pertama dipotong. Tanaman anggur tidak semua rantingnya akan berbuah, tapi ranting yang tidak berbuah itu pun dia ternyata bisa menyerap makanan sehingga dia harus dipotong dan dibersihkan. Seharusnya dapat diterima oleh ranting yang berbuah, makanya ranting itu harus dipotong. Jadi yang kedua, membersihkan ranting yang berbuah.
Jadi ranting itu berbuah, tapi dia perlu dibersihkan. Karena Tuhan mau kita berbuah lebat, Tuhan mau kita berbuah sungguh-sungguh. Karena petani perlu melakukan itu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, setiap cabang yang berbuah dikurangi daunnya dan dibersihkan. Jadi papa saya dulu ngajarin ya, ketika kami punya pohon jambu, itu pohon itu lebat sekali daun-daunnya. Sehingga papa saya ajarin bahwa kalau supaya ini buahnya banyak, ranting daun itu dibuangin. Sehingga apa yang terjadi? Setiap potongan-potongan itu menghasilkan tunas sehingga keluar jambu yang banyak. Jadi petani ini tahu apa yang harus dilakukan. Petani anggur perlu memangkas daun-daun anggur agar apa? Agar cadangan makanan dapat tersalurkan dengan baik kepada buahnya dan mengurangi proses penguapan. Karena anggur yang baik justru tumbuh di daerah yang tidak terlalu berlimpah air. Hal ini perlu dilakukan bagi para petani anggur pada waktu itu. Kenapa? Karena dengan memangkas daun-daun anggur itu supaya cadangan makanan dapat tersalurkan kepada buahnya, kepada ranting yang berbuah, untuk mengurangi proses yang namanya penguapan. Karena anggur yang baik justru dia bisa tumbuh di daerah yang tidak terlalu berlimpah air. Jika terlalu banyak air, maka anggur yang dihasilkan tidak lagi manis sekalipun berbuah lebat. Nah, oleh karena itulah si petani perlu menjaga kadar air supaya apa? Supaya tetap stabil. Perlu dilakukan pemangkasan daun agar memperoleh hasil buah yang optimal, maksimal. Jadi melalui firman Tuhan ini, sebagai orang percaya kita diajak untuk mampu menjadi ranting yang dapat menghasilkan buah secara maksimal. Dalam arti kita dapat dirasakan hidup kita bermakna, bermanfaat kepada banyak orang, dan kita membawa dampak menjadi influencer bagi kehidupan orang lain. Walaupun ketika proses pembersihan itu sakit, tapi itu perlu demi berbuah banyak. Proses pembersihan ini nggak mudah bagi ranting-ranting yang kena sayatan. Pembersihan itu tidak mudah, bahkan menyakitkan. Karena itu kita perlu mengerti bahwa kita harus mengalami proses pemotongan ranting, pemangkasan. Ada daun-daun yang dikurangin, itu sakit. Supaya apa? Supaya tidak ada satupun yang bisa menghambat kita untuk menghasilkan buah yang banyak. Ya, ini adalah harga yang harus dibayar bagi ranting yang berbuah banyak. Jadi ini salah satu kunci keempat untuk kita dapat menghasilkan buah-buah yang lebat dan manis, dapat dinikmati, dirasakan. Karena itu tentu Tuhan lebih tahu hal-hal yang menghalangi kita ya untuk menerima masukan dari Tuhan, nutrisi dari Tuhan. Sebagai ranting kita harus mau dan siap untuk dibersihkan ya Bapak Ibu. Karena itu biarlah pengertian ini bisa menolong kita. Jadi jangan lupa, kunci untuk berbuah yang pertama, memahami Kristus adalah pokok anggur dan kita ranting. Yang kedua, kita perlu tinggal, menyerap. Yang ketiga, firman Tuhan, tinggallah dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Yang keempat, kita perlu mengalami yang namanya dibersihkan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, untuk perenungan hari ini tentang bagaimana hidup yang berbuah. Diberkatilah semua anak-anak-Mu dengan hikmat, dengan pengertian, dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menolong hidup anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah dan menolong mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.